Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang analisis regresi berganda menggunakan SPSS. Nah, adapun tahapan dalam analisis regresi berganda, terlebih dahulu kita harus melakukan uji normalitas, uji multikoloritas, dan uji heterogenisitas. Nah, punya studi kasus, misalkan kita pengen menganalisa pengaruh antara tuntunan tugas dan tuntunan peran terhadap stres kerja karyawan di suatu perusahaan. Nah, sebelum kita melakukan pengumpulan data, sebaiknya kita menyusun kuesioner terlebih dahulu. Jadi dengan memperhatikan variabel yang kita gunakan dalam penelitian ini, tadinya ada tuntunan tugas, tuntunan peran, kemudian stres kerja. Nah, di mana tuntunan tugas ini dibagi menjadi 4 indikator penyusun. Nah, kemudian dari indikator tersebut muncul beberapa pertanyaan yang dapat mewakili setiap indikator-indikator tersebut. Nah, kemudian begitu juga dengan tuntunan peran, juga terdiri dari 3 indikator, dan setiap indikator muncul beberapa pertanyaan yang menjadi kuesioner dalam penelitian. Begitu juga dengan stres kerja. Nah, setelah kuesioner jadi, maka kita melakukan pengumpulan data, kita melakukan kuesioner, dan kita dapat beberapa responden yang telah mengisi kuesioner kita. Di sini sebagai contoh saja terdapat 90-an responden.
interpretasinya adalah sebagai berikut. Nah, jadi perhatikan beta. Nah, B ini adalah yang menjadi model dari persamaan regresi kita ya. Jadi Y sama dengan 2,668 ditambah dengan 0,23x1 ditambah dengan 0,910x2. Nah, apa arti dari persamaan tersebut? 0,26 ini adalah angka yang menunjukkan bahwa jika semua variabel dependen yang meliputi hubungan tuntunan tugas, tuntunan peran bernilai 0% atau tidak mengalami perubahan, maka nilai stres kerja adalah 2,668. Nah, sedangkan nilai dengan 0,243 untuk X1 nya itu X1 nya tadi adalah tuntunan tugas. Ini bermakna bahwa 0,243 adalah nilai atau besar kecilnya variabel tuntunan tugas atau X1. Artinya setiap kenaikan variabel tuntunan tugas X1 sebesar 1%, maka stres kerja mengalami kenaikan sebesar 43%. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat nilai variabel tuntunan tugas, maka semakin meningkat pula stres kerja pada karyawan perusahaan tersebut. Nah, begitu juga untuk angka 0,91 dengan cara yang sama untuk menginterpretasikannya. Nah, sekarang kita melakukan uji T. Nah, uji T di sini berfungsi untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Jadi dengan syarat, nah, jika nilai T-nya itu lebih besar dari 0,05, maka tuntunan tugas atau variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap stres kerja karyawan. Itu. Nah, pada sini ternyata lebih besar dari 0,05 ya, karena nilai signifikannya berada di atas 0,05. Nah, begitu juga dengan ini ya, ternyata dia nilai signifikan 0,00. Nah, nilai itu berada di bawah 0,05. Berarti tuntunan peran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap stres kerja karyawan. Nah, kita melakukan uji simultan ya. Tujuan kita melakukan uji simultan di sini kita untuk mengetahui secara serempak gitu ya. Secara simultan apakah variabel tuntunan tugas, tuntunan peran itu berpengaruh atau tidak secara simultan dengan melihat nilai signifikan. Nah, ternyata nilai signifikan di sini ternyata 0,0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh secara signifikan ya, tidak berpengaruh secara simultan. Berarti dua variabel itu tadi, tuntunan tugas dan tuntunan peran, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap stres kerja. Jadi uji determinasi dengan melihat nilai R² ya. Dengan melihat nilai R², ternyata R² di sini nilainya 0,451. Nah, ini berarti bahwa tingkat kepercayaan menunjukkan bahwa sebesar 45,1% bahwa stres kerja itu dipengaruhi oleh tuntunan tugas, tuntunan peran gitu ya. Dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti gitu. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.